Ayo kita intip ini ya, Mas Agungnya ini lagi ngapain? Habis Jumat nih langsung ke sini. Nggak makan, nggak minum, lupa ya. Yang penting nggak lupa sama istrinya ini. Halo Mas Agung, ini lagi ngapain? Nah, lagi-lagi dikejutkan dengan istri nyuting secara langsung. Ini sekarang kita lagi reporting ya teman-teman ya. Reporting pergantian pot ini kemarin yang potong tanpa akar kita ganti media karena ya menurut saya mau mengecek sambil ganti media teman-teman ya. Ini akarnya seperti ini, terus ini kemarin yang kita potong tanpa akar, nah jadinya seperti ini teman-teman. Kemarin kita potong tanpa akar. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu keseharian saya dalam merawat aglonema ya tentunya, ini sambil kita ngobrol santai saja, nggak usah terlalu serius kayak konten-konten seperti biasanya karena juga nggak ada persiapan apapun teman-teman ya. langsung syuting aja istri itu. Nah, jadi kali ini kita mau membahas apa ini ya, karena nggak ada apa dadaan teman-teman, jadi belum ada materi sebenarnya, jadi kita dadaan aja. Jadi gini, saya mau menjelaskan seputar Kresna Konon teman-teman. Kresna Konon atau Kresna Golden lah, itu menjadi kompakta. Nah, ini sebenarnya ini untuk indukannya itu Kresna Golden atau Kresna Konon bisa. Kenapa bisa jadi kompakta seperti ini? Bisa maju sedikit, mungkin saya mau menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kompakta teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya masalah Kresna kompakta itu kelainan dari tanaman atau pertumbuhan tanaman. Nah, karena dia ketiak daunnya itu jauh lebih lebar. Nah, jauh lebih lebar seperti ini teman-teman ya. Ketiaknya ini itu jauh lebih lebar, jadi dia mengganggu pertumbuhan tunas yang akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, karena mengganggu pertumbuhan calon tunas atau bakal daun, maka daun itu akan waktu mekar itu akan terganggu. Jadinya akan seperti ini teman-teman ya. Iya. Seperti ini. Ini kemungkinan bisa disebut dengan Kresna kompakta. Tapi ya sebenarnya asal usul dari Kresna kompakta itu sendiri yaitu dia waktu mekar daunnya itu tidak sempurna karena terganggu oleh ketiak daun. Nah, teman-teman bisa sering menyebutnya itu Kresna kompakta. Ada lagi beberapa tanaman yang memang terganggu terganggu pertumbuhannya juga ada. Contohnya seperti ini. Ini kita saja. Ini kemarin kita uji coba dengan kokopit karena takutnya itu kalau misalnya pakai media biasa itu kesuburan, terus kita ganti pupuk, tapi ternyata tetap hasilnya juga sama teman-teman. Hasilnya sama, dia jadi keriting seperti ini. Nah, itu karena terganggu oleh ketiak daun yang ketiaknya itu jauh lebih lebar. Jadi untuk mekar daunnya itu benar-benar terganggu seperti ini. Terganggu, jadi dia nggak bisa mekar sempurna, pada akhirnya akan menjadi kelainan daun. Nah, kelainan daun itu berbagai macam, bisa karena faktor tanaman itu sendiri, juga bisa karena faktor media ataupun karena faktor genetika teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap kita rawat kelainan itu karena biasanya yang
bentuknya unik-unik atau apa namanya warnanya unik-unik, biasanya itu disebut mutasi. Nanti harganya bisa jauh lebih mahal. Nah, ini nanti habis ini kita ganti repotting. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, ini saya mau kasih materi sedikit tentang apa ya, bentar saya ambil dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tanaman Aglonema Moonlight atau Golden Moonlight. Nah, ini karena pertumbuhannya itu tidak bagus, daun 1, daun 2, daun 3, tapi pada air sampai daun keempatnya bahkan dia cuma keluar serudang seperti ini teman-teman ya, serudang seperti ini. Sedang itu dari kecil memang ada kelainan, alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus lagi. Di daun ke berapa ya, di daun ke-5 sama ke-6-nya itu ini kayaknya bisa tumbuh sempurna. Nah, daripada ini tampilannya kurang bagus, kalau dibuang daunnya juga sayang, maka mending yang daun kurang bagus ini kita jadikan daun pancing saja teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya, ikuti terus. Kita rubah tampilan seperti ini nanti untuk kedepannya, biar tampilannya jauh lebih bagus dibanding yang sekarang. Ya, kita bongkar saja, kita lihat kondisi akarnya seperti apa. Biasanya kalau saya tetap saya bongkar karena pengen melihat kondisi akar itu sendiri. Kondisinya akar seperti ini sudah masih nempel bonggol. Kenapa kok kurang bagus ya? Kemungkinan ada apa namanya kayak gini seperti ini teman-teman ya, bonggolnya atau sudah busuk atau gimana, itu biasanya dia akan memperlambat pertumbuhan. Nah, maka dari itu bagaimana solusinya di Mahkota Anthurium? Nah, saksikan terus, jangan skip ya teman-teman ya. Ini karena kita juga gak nyiapin dulu materinya, jadi ya lihat-lihat aja langsung keseharian di Mahkota Anthurium apa saja ya, seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah, memang ini ada akar yang agak kuning atau apa, itu ini karena pengaruh kita sudah menggunakan atonik. Jadi atonik itu memang bagus untuk pertumbuhan nutrisi, tapi untuk akarnya itu biasanya akan agak kecoklatan ataupun dia jauh lebih keras dibanding dengan akar-akar yang tidak direndam menggunakan atonik. Nah, terus selanjutnya kita eksekusi saja teman-teman ya. Kita eksekusi, kita jadikan tanaman yang seperti ini, kita mulai dari nol lagi, kita jadikan bahan kontes bisa untuk selanjutnya. Maka kita harus kita potong-potong. Sebelumnya kita hilangkan terlebih dahulu, sini maju sedikit, kita hilangkan yang ini teman-teman ya. Nah, biasanya bonggol seperti ini atau batang yang seperti ini itu tetap harus dihilangkan. Nah, ini karena akan apa namanya, memperlama pertumbuhan. Nah, ini tetap bagus teman-teman, untuk apa namanya, untuk batangnya dia tetap masih putih karena kondisi tanaman itu benar-benar sehat. Langsung kita kasih antrakol. Biasanya teman-teman mau menggunakan apa, monggo silahkan untuk penutup lukanya. Nah, kalau saya seringnya menggunakan antrakol, gunakan antrakol. Kalau teman-teman itu menggunakan apa namanya bahan-bahan lainnya, monggo silahkan sesuai dengan kebiasaan teman-teman di rumah. Oke, selanjutnya langsung saja kita cacah. Nah, kita cacah itu dengan tujuan agar supaya nanti kita jadikan perbanyakan secara cepat. Kalau ini kita jadikan itu kan mungkin biar keluar anak ya, kalau Moonlight itu jauh lebih lama teman-teman ya. Tapi kita percepat dengan cara pemotongan. Kalau pemotongan dia kan sebenarnya kan pemaksaan pertumbuhan tunas teman-teman ya. Kita potong saja. Nah,
ini pemotongan di mahkota anthurium. Biasanya kalau daun yang kurang sehat atau tanaman yang rusak seperti ini, mending kita cacah kembali, kita jadikan perbanyakan. Nah seperti ini kita menggunakan sekitar 3 ruas teman-teman. Mau menggunakan 3 ruas oke, 2 ruas oke, tapi jangan lupa setiap kali memotong tetap kita menggunakan antrakol. Ini bila teman-teman di rumah itu sering cacah ataupun mau menggunakan daun pancing bisa, tapi kalau di mahkota anthurium sendiri kalau nanggung seperti ini mendingan kita cacah, kita jadikan perbanyakan biar jauh lebih banyak. Nah, jadi satu bisa dijadikan sekitar 4 atau 5 pohon nanti insya Allah bisa. Tapi dalam kondisi teman-teman ya, bila mana memotong itu dalam kondisi pastikan tanaman itu sehat, sehat tanpa penyakit. Nah sebenarnya ini kan daun seperti itu bukan karena penyakit tapi memang rusak biasanya karena apa namanya dia daunnya belum mekar atau dimakan serangga atau dan lain-lain, itu faktornya seperti ini. Tapi dalam kondisi tanaman itu tetap dalam kondisi sehat. Nah, terus kita potong menggunakan satu daun pancing dulu. Nah seperti ini kita eksekusi. Nah, ini kita menggunakan 2 ruas teman-teman ya, kita main aman. Ini terus selanjutnya kita potong lagi. Nah, 2 ruas lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kenapa kok tidak sayang ya, karena ini kita tujuan dipotong-potong seperti ini tuh bukan merusak, tapi kita mau memperbanyak. Karena perbanyakan itu ada berbagai macam teman-teman ya, ada berbagai macam perbanyakan. Ada yang dengan menggunakan angkat samping, ada yang angkat induk, dan ada juga yang sistem cacah. Jadi semuanya bagus, semuanya baik, jadi tergantung teman-teman mau pilih dengan perbanyakan seperti apa di rumah. Nah seperti ini tinggal daun 1+. Nah, nanti kita apa namanya pot, yang penting kita kasih antrakol dulu teman-teman, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Penutup luka itu enggak harus antrakol, nggak harus betadin, nggak harus, tetap sesuai dengan kebiasaan di rumah. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, yang penting ada penutup lukanya. Nah, terus kita biarkan terlebih dahulu yang sudah diantrakol, kita simpan di sini. Nah yang ini, oh ini belum, yang atasnya, yang bawahnya sudah teman-teman. Tetap kita kasih antrakol. Kurang lebih nanti sekitar 1 bulan atau 2 bulan insya Allah ini sudah bisa tumbuh tunas. Jangan khawatir, kalau teman-teman itu tanaman sehat mau dipotong bagaimanapun insya Allah tetap bisa, kemungkinan besar masih bisa tumbuh dengan bagus. Tapi kalau teman-teman di rumah itu apa namanya kondisi tanaman itu sudah kurang sehat ataupun ada spot merahnya, yaitu cuma penyelamatan darurat atau penanggulangan darurat, biasanya dipotong dan lain-lain. Tapi kalau dalam kondisi sakit ya kemungkinan besar 40% itu bisa selamat, itu cuma 40%-nya, yang 60% kemungkinan ya bisa lonyot ataupun ya tetap mati. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman di rumah yang ingin mencontoh cacahan atau perbanyakan, pastikan kondisi tanaman itu tetap dalam kondisi sehat. Nah terus saya mau lanjutkan dulu teman-teman. Nah ini nanti yang sudah sehat malah jadi nggak sehat, kita tanam dulu teman-teman ya, kita tanam dulu. Nah mahkota anthurium sendiri seperti ini teman-teman.
kita menggunakan media super multiguna, produk terbaru dari Mahkota Anthurium. Nah, untuk komposisinya apa saja? Yang pertama sekam fermentasi, sekam bakar, kuku pit, kuku fiber, ada fermentasi, pasir marang, kentang oven, pakis oven, dan kaliandra. Nah, semua hasil pemrosesan ini kita proses terlebih dahulu demikian rupa. Terus kita jadikan media super multiguna produk dari Mahkota Anthurium. Nah, di Mahkota Anthurium itu sendiri ada 2 jenis produk, yaitu yang pertama produk super premium yang sudah ada, bisa dipesan nanti di nomor WhatsApp 083 823 777 186. Dan untuk multigunanya itu sendiri itu produk terbaru dengan beda pemrosesan. Untuk pemrosesan untuk sebelum kita packing itu kita, kalau yang ini kita rebus terlebih dahulu teman-teman. Kita rebus, memang kita proses sedemikian rupa biar menghasilkan media yang benar-benar maksimal dan bagus, cocok untuk aglonema. Oke, selanjutnya langsung kita saja pangkas media multigunanya seperti ini. Nah, kita buka. Ya teman-teman, santai saja ini. Nah, ini untuk seperti ini teman-teman, untuk kondisi medianya ya seperti ini, jauh beda dengan media bekasnya seperti ini. Nah, biasanya media bekas itu kita pergunakan untuk tanaman-tanaman yang lainnya, kayak misalnya kayak anthurium, kayak apa, biasanya kita pergunakan media bekas karena nutrisinya jauh lebih tinggi. Untuk anthurium dia sangat bagus untuk anthurium. Contohnya ada itu kita media bekasnya untuk anthurium seperti ini teman-teman ya. Ini kemarin kita menggunakan full media bekasnya aglonema. Nah, ini kita menggunakan media bekas dari aglonemanya. Ini tanamannya. Kita kembalikan dulu. Terus lagi kita lanjut menanam anunya. Ini krisnanya ya teman-teman ya. Santai saja teman-teman, ya, karena kita juga jarang-jarang bikin konten ya kan. Tapi ini waktu senggang, tiap kita ngapain sama istri dibikin konten dadaan, nggak ada materi, nggak ada apa, langsung main shoot aja teman-teman ya. Ini kita ganti medianya. Nah, kita berharap nanti untuk kedepannya 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi itu nanti kondisinya semoga saja bisa roset, bisa untuk kontes, karena ini daunnya masih kecil-kecil. Nah, masih kecil, masih bisa untuk dijadikan prospek kontes. Nah, seperti ini. Nah, kita siram. Kita siram kotor teman-teman ya. Nah, kotor itu nanti baru kita rendam. Nah, biasanya di Mahkota Anthurium itu rendamnya bergantian karena tempatnya nggak ada. Nah, bergantian seperti ini teman-teman ya. Ganti. Ada pemain cadangannya yang akan masuk. Nah, untuk ini sama. Ini karena akarnya juga masih minim, nanti untuk selanjutnya biar pertumbuhannya juga bagus kita ganti media juga. Nah, seperti ini. Seharusnya media tidak harus kita ganti kalau selama media itu masih bagus.
Tapi diusahakan kalau media sudah dipergunakan selama 6 bulan itu kalau bisa ya diganti, karena bagaimanapun juga media itu nanti akan mengalami pelapukan. Jadi kalau bisa ganti dengan media yang baru untuk mempertahankan nutrisi tanaman dengan pergantian medianya. Seperti ini teman-teman. Ini selalu saya itu kalau menanam ya diusahakan memang benar-benar di tengah atau center lah, center di tengah-tengah, biar nanti pertumbuhannya atau tampilan di dalam pot itu jauh lebih bagus. Kita gantian lagi, ada pemain cadangan baru. Nah, kita taruh di tempat lainnya dulu. Terus bagaimana caranya itu kita menanam bonggolan-bonggolan seperti ini. Sebenarnya bonggolan-bonggolan itu untuk cara penanamannya sama. Biasanya di mahkota anthurium sendiri ya itu penanamannya seperti ini teman-teman ya. Kan ketok-ketok. Nah, kalau diketok-ketok itu seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi rongga-rongga akarnya itu akan terisi penuh. Kenapa fungsinya dipukul-pukul pelan seperti ini? Ya, ini kan dia medianya mengisi rongga-rongga akar teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita pukul-pukul lagi. Kita paskan. Nah, jadi akar yang di atas akan tetap di atas, yang posisinya pas di bawah itu akan tetap di bawah seperti ini. Untuk penanaman sebenarnya kalau yang bonggol itu nggak ada rumusnya, jadi ya bebas terserah teman-teman di rumah penanaman seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita masal aja nanti untuk anunya. Penyiramannya kita siram bareng aja, kelamaan kalau anu. Nah, nanti bagi teman-teman di rumah yang pengen rawat hasil tanian di mahkota anthurium, nah nanti bisa langsung WhatsApp admin, karena saya sendiri ya jarang jualan tanaman teman-teman, yang jualan istri. Jadi ya pengen apa-apa nanti bisa langsung WhatsApp ke admin. Saya bisanya cuma tani teman-teman, tani saja. Ini yang tanpa akar teman-teman ya, bisa dilihat ini yang tanpa akar untuk penanamannya. Nah seperti ini. Nah pastikan dalam penanaman yang tanpa akar atau daun satu plus ya, ini ya pucuknya itu pastikan memang benar-benar tanaman itu padat, jangan sampai tanaman itu goyang. Karena apa? Kalau tanaman itu goyang dia akan menimbulkan gesekan atau menimbulkan ya goyangan, itu akan menimbulkan lonyot nanti di batangnya. Jadi kalau bisa usahakan sepadat mungkin. Nah, sepadat mungkin nanti. Nah, kalau teman di rumah itu punya pasir malang, nah nanti yang paling atas itu nanti bisa dikasih pasir malang atau lain, atau misalnya teman-teman pengen dikasih kayak tusuk itu bisa biar tidak goyang. Tapi pastikan dulu memang benar-benar ini kencang teman-teman ya, benar-benar kencang biar tidak mudah busuk. Nah ini contohnya seperti ini. Ini paling aman seperti ini teman-teman ya. Terus satu, nah, ini bonggol yang terakhir teman-teman ya. Bonggol yang terakhir itu karena ini tidak menggunakan nanti langsung bisa ditanam. Ada yang dihilangkan akarnya, ada yang tidak. Jadi
Kalau saya jarang ngilangin akar, kecuali kalau memang akarnya itu rusak. Kalau akarnya bagus, saya tidak akan pernah menghilangkan akar. Nah, seperti ini. Nah, kita tahan seperti ini. Memang supaya kenapa ini pukul-pukul kayak gini tuh memang nanti rongganya itu akan mengisi akar dengan sendirinya teman-teman ya, seperti ini. Jadi akar lu langsung mapan di tempatnya masing-masing seperti itu, kayak berbaris teman-teman, kayak berbaris. Jadi akarnya langsung mengisi rongga-rongganya masing-masing seperti ini. Kita pukul-pukul pelan-pelan saja. Nah, kalau kondisi yang akar dogolan seperti ini, ini kalau bisa diusahakan ini lukanya di atas tuh kelihatan, biar nanti cepat kering ya, seperti itu fungsinya. Nah, ini tadi dari satu pot jadi sekitar 4 pot. Terus kita angkat dulu biar tempatnya juga agak lega. Nah, bagi teman-teman di rumah yang pengen pesan media super multigunanya, nanti bisa langsung WhatsApp admin di nomor HP 083 823 777 186. Nah, produk multiguna ini sendiri sebenarnya bagus untuk semua tanaman, baik itu mau catahan, mau anakan, mau indukan, bagus. Tapi biasanya rata-rata yang multiguna itu untuk indukan-indukan seperti ini teman-teman ya, itu memang benar-benar sangat sekali merespon tunas atau merangsang tunas. Nah, ini yang kita rendam. Nah, ini baru sekitar 1 2 3 4 7 8 ini teman-teman ya, 8 daun. Ini baru mulai muncul satu tunas. Bisa dimajukan kameranya. Nah, seperti ini. Nah, ini satu tunas dan beberapa lainnya sudah mulai satu tunas semua. Nah, kalau untuk yang SLK sendiri karena treatmentannya itu sudah lumayan lama teman-teman ya, yaitu ada yang sekitar 20 tunas satuan kita ambilkan. Ini kemarin tumbuh 20 tunas, karena sudah saya panen 8 tunas, ini masih sekitar 12-an kayaknya, masih sekitar 12 tunas teman-teman ya, seperti ini. Ini hasil menggunakan media super produk ini kemarin multiguna. Ini kita karena sudah ganti, sebelum itu kita menggunakan super premiumnya, terus kita ganti yang multigunanya. Terus banyak sekali teman-teman, misalnya kayak Astuti ini sudah jadi nomor 1 lagi. Terus ada beberapa tanaman ya lumayan. Nah, seperti ini lumayan banyak, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sama yang paling pojok. Wah, ini nyampe pojok, ini jauh. Nah, terus ini bisa dilihat hasilnya. Nah, mungkin itu saja keseharian di mahkota Anthurium. Nah, kita siram terlebih dahulu teman-teman ya, kita siram lagi. Jadi karena gak ada bahan ya seadanya. Nah, ini nanti kita rendam ya teman-teman ya. Tapi yang penting kita kotor terlebih dahulu. Kotor sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Kalau perlu ya ditekan sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan tekannya jangan di tengah dekat, dan nanti akarnya pada apa namanya? Patah ya. Patah. Ya, nanti itu sebulan 2 bulan ke depan tunasnya cepat muncul teman-teman ya. Yang pasti dikocor, nanti kita rendam. Itu di rendaman ada contoh-contohnya, itu malah tanpa akar semua rata-rata ya di rendaman itu yang kemarin kita potong. Tapi alhamdulillah ya sudah pada tumbuh, sudah pada karena rendaman itu memang sangat bagus untuk mengontrol kondisi kelembapan dalam media. Karena nanti jika terlalu kering, dia airnya itu akan diserap ke atas. Nah, kalau misalnya atasnya kering, itu nanti akan diserap di atas. Jadi sangat bagus sekali untuk
treatment program-program dari bebian ataupun dari tatahan. Nah, itu. Nah, jadi mungkin itu keseharian di mahkota antorium. Jadi teman-teman di rumah yang pengen mencontoh ala mahkota antorium, monggo silakan. Nanti bisa dicoba di rumah. Mungkin sekian dulu, ya kan? Karena tadi saya juga kaget langsung disunting, ya udah langsung kita bikin edukasi sekalian. Nah itu karena ya bagusnya seperti ini, kita nggak perlu materi-materi untuk konten, nggak perlu langsung saja apa yang ada di sini langsung kita praktekkan. Itu saja mungkin teman-teman yang pengen nyontoh di rumah atau mempraktikkan di rumah, nah, pilihlah tanaman yang dipotong itu dalam kondisi yang sehat, jangan di kondisi yang sakit. Dan untuk penyelamatan kondisi yang sakit, kemungkinan nanti bisa dikasih obat dan atau obat-obat lain karena harus ditanggulangi dulu penyakitnya. Nah, mungkin itu saja edukasi kali ini, dan teman-teman bisa melihat keseharian di mahkota antorium. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang berkenan atau materi yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di mahkota antorium untuk selalu mendukung channel kami untuk berkembang di dunia peraglonemaan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ngerawat yang lain dulu.